Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Amalia. Saya dari PBSI kelas F angkatan 2023. Kali ini saya akan mendongeng tentang maling kundang. Sebelum saya akan mendongeng, saya akan memperkenalkan alat peraga saya, yaitu boneka. Ada 6 jenis boneka dan memiliki peran masing-masing. Yang pertama, Mande Rubaya. Kedua, maling kundang versi anak kecil. Ketiga, nahkoda. Keempat, maling kundang versi dewasa. Kelima, istri dari maling kundang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tukang penjual ikan. Baik, saya akan memulai dongeng yang saya akan ceritakan. Legenda maling kundang. Dikisahkan terdapat di desa terdapat seorang janda miskin yang bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya ini tinggal bersama keluarganya yang hanya berdua bersama anak laki-lakinya di sebuah perkampungan nelayan, yaitu pantai pesisir air manis Sumatera Barat di Padang. Ia sangat menyayangi anaknya dan merawatnya dengan ikhlas, penuh hati. Dan anak laki-laki yang sangat ia sayangi adalah maling kundang, di mana maling kundang ini sangat nakal, penurut, juga sangat menyayangi ibunya. Pada suatu hari, maling kundang ingin memancing karena maling kundang hobi sekali memancing ikan di pantai. Ia meminta izin kepada ibunya untuk memancing ikan. Tek 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 tek. Ibu, ibu, aku di sini, Bu. Di mana, Ibu? Iya, anakku sayang. Ada apa, Nak? Ibu, aku ingin memancing. Tolonglah, bantu aku untuk cari pancinganku. Kau ingin memancing apa, anakku sayang? Aku akan mencari ikan kecil-kecil, Ibu. Aku akan mencari ikan yang banyak. Baiklah, Ibu akan mencarinya. Carilah yang banyak, anakku sayang. Nanti Ibu akan buatkan pepes ikan kesukaanmu. Iya, Ibu. Ibu harus membuatkannya. Buatkanlah yang lebih enak dari sebelum-sebelumnya. Aku sangat menyayangi Ibu. Tentu, anakku sayang maling kundang. Ibu juga menyayangimu. Sebentar ya, anakku. Ibu mencari pancinganmu dulu. Baik, Ibu. Lama sekali, Ibu. Di mana ya? Aku mulai penasaran nih. Bentar lagi ikan apa yang aku cari? Ibu, Ibu, cepetan, Ibu. Aku di sini menunggumu. Sebentar, anakku sayang. Ibu kemari. Ini anakku sayang, ambillah pancingan ini. Baik, Ibu, aku jalan dulu. Hati-hati, anakku sayang. Baik, Ibu, aku akan berhati-hati. Dan aku akan mencari ikan yang lebih besar juga untuk Ibu nantinya. Tidak perlu, anakku sayang. Kau hanya perlu bermain-main sajalah dan cari ikan kesukaanmu. Tidak, Ibu, aku akan mencari ikan juga untukmu. Nanti kita makan bersama-sama dan aku akan membantumu memasak, Ibu. Baik, terima kasih, anakku sayang. Hati-hati ya. Dadah, Ibu. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Kali ini ikan apa ya yang aku cari? Aku harus mencari umpan terlebih dahulu nih sebelum aku memancing di pantai. Oh ya, aku perlu perahu.
semakin berumur, ia hanya bisa bekerja menjadi seorang penjual kue di pasar untuk memenuhi segala kebutuhan di rumah. Karena Mandirubaya seorang janda dan ia hanya hidup sendiri bersama anak laki-lakinya, ia berusaha keras agar kuenya laris. Ia tetap lengah dan sangat semangat untuk bekerja keras untuk anak kesayangannya. Namun, cobaan keluarga dari keluarga Mandirubaya, mereka tidak berhenti di sana dan mereka tidak berputus asa. Sesuatu hari, Malin Kundang jatuh sakit yang cukup parah. Ia hampir meninggal, tapi untungnya sang ibu yang masih merawatnya berhasil merawat dan menyelamatkannya dari penyakit yang diderita oleh Malin Kundang. Tak lama kemudian, lama-lama Malin Kundang mulai merasakan tentang keberatan ibunya dan keluarganya saat Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Ibu, ada apa anakku sayang Malin Kundang? Bu, aku sekarang sudah dewasa, Ibu. Aku ingin mencari uang yang lebih dari sebelumnya. Sudahlah Ibu, Ibu tidak perlu bekerja keras untuk menjual kue di pasar. Aku hanya membantu sedikit-sedikit agar aku bisa merantau di tanah orang lain. Aku ingin bekerja Ibu, agar ekonomi kita tidak seperti ini saja Ibu. Anakku sayang, sudahlah nak, tetaplah di sini bersama ibu. Apa yang kita makan itu sudah cukup anakku sayang. Tidak ibu, kita masih memerlukan uang yang banyak. Kalau seperti ini aja, kehidupan kita bakalan biasa ibu. Anakku sayang, disinilah temani ibu. Ibu udah berumur nak. Di sini saja, ibu sangat menyayangimu. Ibu tidak ingin kehilanganmu nak. Tidak ibu, aku kasihan pada ibu setiap hari bekerja di pasar. Berangkat pagi pulang malam. Ibu harus tetap di sini. Biar aku yang akan merantau untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita ibu. Tapi nak, sudahlah ibu. Aku akan baik-baik saja. Bukan seperti itu Malin Kundang anakku sayang. Ibu khawatir nak. Ibu doakan saja aku. Ibu tidak perlu khawatir. Doakan saja ibu agar aku menjadi orang yang sukses. Baiklah Malin Kundang anakku sayang, jika itu kemauanmu. Tapi jangan lupa ibu ya nak. Tenang ibu, aku merantau untuk ibu. Aku siap-siap dulu ya ibu. Bapak nahkoda menungguku di pantai. Baik nak. Sebelum pergi Malin Kundang merantau, ibunya menyiapkan nasi bungkus daun pisang, yaitu sebanyak 7 porsi, di mana mereka pun berpelukan dan berpisah di dermaga. Dan Malin Kundang pergi. Mandirubaya meneteskan air mata karena ia tahu ia akan sangat merindukan anaknya itu.
Ibu, lihatlah, Bapak Nahkoda udah siap. Itu dia Bapak Nahkoda. Dia siap mengantarku, Bu. Anakku sayang, bawalah ini, nasi bungkus. Ibu buatkanmu, Nak. Banyak sekali, Ibu. Kenapa kau repot-repot? Anakku sayang, makanlah di jalan. Nanti ketika kau juga sampai pada tujuanmu, makanlah juga, Nak. Baik, Ibu. Mereka pun berpelukan dan saling bersedu-sedu menangis atas kepergian maling kundang. Hei maling kundang, cepatlah, angin mulai membesar. Ayolah kita akan berlayar maling kundang. Cepatlah. Baik Pak Nahkoda, sebentar. Aku masih merindukan ibuku, Pak, untuk terakhir kalinya. Maling kundang, anakku sayang. Jangan lupakan ibu ya, Nak. Hati-hati di sana, Nak. Ibu, tenanglah saja, Ibu. Aku di sini akan baik-baik saja. Anakku sayang, maling kundang. Iya, Ibu, aku sayang menyayangimu juga. Dadah, Ibu, aku berangkat dulu. Pak Nahkoda, antarlah dia sampai tujuan, Pak. Tenang, Bu, aku akan mengantar anakmu itu. Tenanglah, dia akan baik-baik saja. Aku akan memantaunya dari kejauhan. Baik, Pak Nahkoda, terima kasih. Baik, Bu, kami berangkat dulu. Mereka pun berlayar menuju tanah orang lain untuk merantau. Hari demi hari, Mandirubaya tidak melupakan anaknya. Hari demi hari berganti, Mandirubaya tidak melupakan anaknya untuk mendoakan atas keselamatan dan kesehatan anaknya yang sedang jauh. Seringkali ia keluar dan menatap dari kejauhan lautan serta langit, dan dia sering berpikir dan berbicara sendiri apakah keadaan, menanyakan pada dirinya sendiri apakah keadaan anaknya di sana baik-baik saja. Tuhan, semoga anakku di sana selamat dan sehat. Aku sangat merindukan anakku. Maling kundang, lindungilah dia, Tuhanku. Sayangilah ia juga, seperti aku menyayangi anakku itu. Tuhan, aku memohon padamu, berilah keselamatan pada anakku itu. Lindungilah dia, jauhkan dia dari mara bahayamu, musibahmu. Tiap hari sebelum ia tidur, ia berharap anaknya cepat kembali. Dan tiap malam Mandirubaya berharap maling kundang serta dia berharap maling kundang cepat pulang. Namun tiap hari juga harapannya menjadi sirna. Beberapa waktu kemudian ada kapal yang datang pulang. Mandirubaya sangatlah senang dan mencari anaknya tapi ia tidak menemukannya. Maling kundang di antara banyak kapal-kapal itu. Ia pun bertanya pada orang-orang dan nahkoda yang dari kapal-kapal itu, dan Mandirubaya menanyakan apakah melihat anaknya itu, tapi beberapa nahkoda menjawabnya kalau ia tidak
pernah melihat maling kundang dan apakah Mandirubaya jawaban dari beberapa nahkoda memberikan keraguan untuk Mandirubaya. Dan Mandirubaya sia-sia untuk mendapatkan kabar tentang maling kundang dari beberapa nahkoda serta orang-orang penumpang dari kapal tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Entah sudah berapa tahun menunggu kepulangan dari maling kundang yang tidak pasti ini, Mandirubaya masih tetap mencari informasi tentang anaknya agar sang anak kembali pulang dan kembali pada pelukannya. Pada saat itu, Mandirubaya ketika menjual kue di pasar selalu bertanya pada pedagang penjual ikan, apakah penjual ikan ini melihat maling kundang dan mendapatkan informasi dari nahkoda kapal. Ikan, ayolah beli. Di sini banyak ikan segar. Ikan. Pak, ya Bu, ada apa? Apakah kuemu sudah laris? Masih belum, Pak. Ada apa kedatanganmu kemari? Bisakah ada yang aku bantu? Aku kemari hanya menanyakan informasi, Pak. Apakah engkau tahu keberadaan anakku sekarang? Kenapa kau menanyakan padaku, Bu? Aku hanya seorang penjual ikan di sini, dan engkau tahu aku berada di sini dan bukan berada di sana. Tidak, Pak. Aku berharap mungkin Bapak akan mengetahui informasi tentang anakku dari Bapak nahkoda, nelayan-nelayan dan bahkan penumpang lainnya yang mungkin datang merantau atau datang ke sini, Pak. Tidak, Bu. Bahkan aku tidak tahu sama sekali wajah anakmu sekarang. Dia pasti sudah berumur dan dia sudah dewasa, tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Aku tidak tahu, Bu. Maafkanlah aku. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Aku tidak tahu lagi harus bertanya pada siapa dan mencari informasi anakku. Emangnya sudah berapa lama, Bu, tidak pulang? Udah bertahun-tahun, Pak. Aku sangat merindukan anakku. Tenanglah, Ibu. Tenanglah. Ia pasti akan datang kembali. Baik, Pak. Terima kasih. Tidak lama kemudian, Mandirubaya pulang menuju rumahnya dari pasar dan melihat bapak nahkoda yang pernah mengantarin anaknya itu. Halo Bapak nahkoda. Pak. Iya, ada apa, Bu? Ibu Mandirubaya, Ibu maling kundang ya? Iya, Pak. Kau pernah berkata kau akan memantau anakku. Bagaimana kondisi anakku sekarang, Pak, di tanah orang itu? Hei, Ibu Mandirubaya, tenanglah. Anakmu di sana sehat, anakmu sukses, dan kini anakmu sudah menikah dengan wanita yang amat cantik. Benarkah, Pak? Anakku menikah? Iya. Dia akan segera kembali padamu. Dia akan kembali ke sini kemari untukmu dan membawa istrinya. Syukurlah, akhirnya aku tahu
keadaan maling kundang sekarang. Aku mulai cemas dan khawatir, Pak. Sudah bertahun-tahun maling kundang tidak ada kabar. Tenanglah Ibu, tenanglah. Anakmu kini sehat. Dia sudah gagah perkasa. Baiklah Pak, terima kasih. Pulanglah dan siapkanlah makanan. Dia akan datang kemari. Baik Pak, terima kasih. Aku pulang dulu. Baik Bu, hati-hati di jalan. Baik Pak. Tidak lama kemudian, Mande Rubaya menyiapkan makanan dan memasak makanan yang banyak untuk menyambut kedatangan maling kundang dan serta istrinya. Dan Mande Rubaya membeli banyak ikan, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran dan memasaknya di rumah untuk menyambut mereka. Kemudian Mande Rubaya pergi ke pasar untuk membeli ikan. Ikan, silakan ikannya, tinggal sedikit. Pak, aku akan membeli semua ikanmu. Hah? Beneran Ibu? Iya Pak, anakku akan datang. Aku harus siap-siap. Benarkah anakmu akan datang? Iya Pak, ia akan datang bersama istrinya. Anakku ternyata sudah menikah Pak. Ia akan kemari. Aku akan membeli ikanmu. Baiklah Ibu, ambil saja ikannya. Ambillah semua. Ikannya masih segar. Iya Pak, terima kasih. Ini uangnya. Aku pulang dulu Pak. Baik Bu, terima kasih. Hati-hati. Setelah nyampai di rumah, Mande Rubaya menyiapkan masakannya dan membersihkan rumahnya untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian, dari sebuah kapal yang besar datanglah menuju ke pantai. Kapal itu sangatlah besar dan tidak ada kapal yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan orang-orang berkumpul untuk melihat kapal itu karena kapal itu berbeda dari kapal-kapal sebelumnya. Dan para penduduk menyambut serta berpikir orang itu adalah orang besar seperti orang sultan atau pangeran yang datang dari pulau mereka, yang datang menuju pulau mereka. Mereka semua sudah siap untuk menyambut siapapun yang turun dari kapal itu. Ketika kapal itu menuju dan terlihat sepasang anak muda yang berdiri di ujung kapal dan memakai pakaian yang sangat mewah, sangat cerah dan sangat beda dengan yang lainnya, sangat mahal. Para penduduk pun mulai tersenyum dan menyambutnya sorak menepuk tangan untuk kehadirannya. Dan tak lama mereka, kedua sepasang kekasih itu adalah maling kundang dan istrinya. Tuhan, apakah benar ia adalah anakku? Sontak, para penduduk memanggil nama maling kundang, dan kedua pasangan ini adalah maling kundang. Hai, maling kundang. Tuhan, ternyata
Ternyata ia benar anakku. Bahkan penduduk-penduduk pun mengetahui dan bersorak-sorak gembira. Tampannya anakku, gagahnya mereka, serta cantik istrinya. Dari kejauhan, Mande Rubaya berlari menuju Malin Kundang dan memeluknya. Mereka Malin Kundang, anakku sayang. Ibu sangat menyayangimu, nak. Hei, siapa itu suamiku? Lalu Malin Kundang mendorong si ibu ini. Aku tidak tahu, istriku. Kau bilang ibumu sederajat denganku. Ibumu kaya dan ibumu bersih putih. Tapi nyatanya itu pakaiannya kumuh dan lusuh. Siapa itu suamiku? Tenanglah, tenanglah. Tenanglah. Justru aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak mengenalinya. Tidaklah seorang ibu melupakan anaknya. Justru dia memelukmu. Berarti dia ibumu dan menyebut namamu. Tidak, ibuku bukan seperti itu. Ibuku tidak berpakaian lusuh dan kotor seperti itu. Malin Kundang, kenapa, nak? Diam kau. Aku bukan anakmu. Malin Kundang, ini ibumu, nak. Kau bukan ibuku. Kau bukan ibuku. Ibuku bukan kau. Nah, ini ibu, nak. Mande Rubaya. Kau sudah lupa pada ibumu, nak. Tidak, aku tidak memiliki ibu sepertimu. Anakku sayang, Malin Kundang. Bukankah kau kemari untuk bertemu denganku, nak? Namun kenapa engkau seperti ini, nak? Kenapa engkau berubah? Diamlah. Aku tidak mengenalimu. Ayo istriku, kita kembali. Ternyata kita berlabuh di pulau yang salah. Pak Nahkoda, antarlah kami ke tempat pulau yang lain. Baik, Pak, aku akan mengantarimu. Tapi inilah pulau yang sebenarnya. Itu tadi adalah ibumu, Pak. Diam kau. Itu bukan ibuku. Ibuku tidak lusuh dan kumuh seperti itu. Baiklah, Pak, aku akan mengantarmu. Tenang, istriku. Kita akan berlabuh di pulau yang lain dan menemui ibuku. Malin Kundang. Malin Kundang, janganlah pergi, anakku sayang. Ini ibumu, nak. Kau tidak salah lagi, akulah ibumu. Kemudian Malin Kundang pergi dan berlabuh ke pulau lain dan menuju pulau lain, meninggalkan wanita itu, yaitu Mande Rubaya ibunya. Dia pura-pura tidak mengenali ibunya karena ia malu terhadap istrinya. Kemudian perempuan tua itu terkampar di pesisir pantai dan menangis
serta sakit hati orang-orang yang melihatnya ikut terpanah dan kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Mandirubaya pingsan dan terbaring sendiri ketika ia sadar pantai sudah sepi. Saat Mandirubaya terbangun, ia melihat kapal Malin Kundang sudah tidak ada lagi dan pergi jauh. Ia benar-benar tidak percaya, bahkan anaknya berubah menjadi durhaka dan tidak mengenali ibunya. Sengaja melupakan ibunya, Mandirubaya pun menangis dan mengangkat tangannya selagi berdoa kepada Tuhan, dan ia berdoa kepada Tuhan tentang anaknya. Ternyata tidak ada orang lagi di pesisir pantai ini. Mereka sudah pulang. Aku sendiri terbaring di sini dan tidak ada kapal anakku lagi. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu, jika itu benar anakku Malin Kundang, maka buktikanlah keadilanmu Tuhanku. Namun jika itu bukan anakku Malin Kundang, Malin Kundang anakku, maka maafkanlah atas kesalahannya kepada aku. Tuhanku, aku sakit hati jika itu benar anakku. Kenapa dia durhaka sekali padaku dan tidak mengenaliku dan tidak mengingatku. Bahkan orang-orang pun sudah bilang padanya kalau akulah ibunya. Tuhan, tunjukkanlah keadilanmu. Dan di sini aku ikhlas. Tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam dan menghanyutkan, mendorong, mengombang-ambing kapal Malin Kundang hingga terdapat sambaran petir yang sangat menggelegar saat itu. Kemudian kapal pun tersambar petir. Kemudian kapal hancur dan Malin Kundang tersungkur di pantai, di pesisir pantai lain. Istrinya pun tidak selamat dengan awak kapal yang lain, serta kapalnya hancur dan berubah menjadi bongkahan batu. Kemudian Malin Kundang bangun dan tersadar kalau dirinya sudah terbawa arus air, gelombang air yang besar hingga membawanya pada pesisir pantai. Aduh, kenapa banyak luka-luka di tubuhku? Kenapa jadi begini? Tidak, Tuhan. Tuhan, maafkanlah aku. Ibu, aku sangat menyayangimu, Bu. Maafkanlah aku, Bu. Ibu, ini anakmu. Ibu, tidak. Kenapa kakiku mengeras? Kenapa tanganku mengeras? Tidak, aku tidak ingin menjadi batu. Tuhan,
kemudian Malik Gundam berubah menjadi batu dengan keadaan sujud, memohon ampunan kepada Tuhan, namun Tuhan tidak mendengarkannya karena ia sudah durhaka pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ingatlah, orang tua tentu menyayangi kita sebagai anaknya, namun kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Kita tidak boleh melupakan orang tua dimanapun kita berada. Dan hormatilah orang tua, hargailah orang tua, serta jangan pernah menyakiti hati orang tua kita, karena orang tua kita yang merawat kita dari kecil hingga sampai dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.